Oke guys, kayak aku hari ini mau coba bikin narasi, tapi pakai voice, nggak pakai tulisan, karena jempolku nembe kesleo. So, sebelum ilatku juga ikut kesleo, ilat. Sebelum lidahku juga ikut kesleo, jadi kita manfaatkan sarana yang ada. Sebenarnya aku mau bikin tulisan ini tuh tak taruh di beranda, cuman karena ini ada hubungannya dengan latar belakang dibuatnya grup ini, barangkali bisa nambah ruh dan semangat kita untuk terus belajar, terus bertumbuh bersama. Aku mau bahas tentang kenapa sih kok harus narasi gitu. Kenapa sih kok kita mesti capek-capek belajar lagi dan menceritakan ulang apa yang kita pahami, apa sih manfaat narasi dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya kalau kita baca di buku Pink itu udah ada subbab tersendiri di bab 2. Sekilas kurikulum itu ada yang membahas tentang narasi, ada subbab yang khusus membahas tentang narasi. Pada intinya narasi itu fungsinya secara global ya, pengetahuan itu belum benar-benar bisa menjadi milik kita seutuhnya sebelum kita mampu mengungkapkannya. Tak ulang. Jadi pengetahuan, ilmu, informasi itu belum benar-benar menjadi milik kita sebelum kita mampu mengungkapkannya atau mengutarakannya. Nah, makanya itulah fungsinya narasi. Jadi proses belajarnya itu adalah memastikan bahwa memang ada yang kita kunyah dan ada yang kita telan gitu. Karena orang mengeluarkan sesuatu, memuntahkan sesuatu, atau jangan muntah ya, kayak bahasanya jelek banget, mengeluarkan sesuatu atau mengungkapkan sesuatu itu pasti ada sumbernya adalah dari dalam. Jadi kalau gentong kita tuh nggak ada isinya, ya otomatis kita nggak akan bisa mengeluarkan sesuatu, mengeluarkan apapun. Nah, makanya proses narasi itu bisa dilakukan kalau memang ada ada bahan yang kita kunyah dan kita telan, ada yang sudah kita pahami gitu. Maka itu fungsinya narasi. Jadi sebenarnya narasi itu bukan untuk dinilai, bukan untuk dibanding-bandingkan satu dengan yang lain, tidak sama sekali, karena narasi adalah dalam rangka kita untuk menguatkan atau memastikan bahwa kita itu memang memahami apa yang sedang kita pelajari. Jadi kan ada tuh yang belajar cuma satu arah, dengerin doang, atau baca buku doang, atau melihat satu kejadian, satu peristiwa, kita mengambil pelajaran dari situ. Itu hanya proses pemindahan data, proses pemindahan informasi. Tapi apakah kita benar-benar paham, kita benar-benar pengetahuan itu benar-benar menjadi milik kita atau belum, itu bisa diketahui ketika kita mampu menceritakan ulang apa yang kita pahami gitu. Makanya kan salah satu syarat menjadi saksi itu karena kita mampu menceritakan ulang gitu kan ya, karena kita paham bagaimana alur kejadian, bagaimana proses suatu peristiwa itu bisa terjadi. Begitu pula dengan saat kita membaca, kita mendengar, itu ada proses dalam diri kita saat mengunyah ya kan, dan menelan apa yang disuguhkan sehingga kita mampu memberikan bisa dikatakan testimoni. Orang kalau belum makan, belum ngerasain sendiri kan dia nggak bisa ngasih testimoni itu. Oh, ini dari makanannya seperti ini, dari seperti ini, rasanya begini dan seterusnya.
Nah, itulah proses narasi. Terus kalau dari aku ya, kalau itu kan versi CYB, versi buku Pink. Kalau aku sih mungkin gini, apa sih bedanya narasi dan refleksi? Kalau narasi itu hanya sampai pada proses internalisasi ilmu, tapi kalau refleksi itu adalah proses internalisasi ruh. Apa sih bedanya internalisasi ilmu dan internalisasi ruh? Saat kita membaca buku, kita sedang memindahkan informasi ya, dari buku ke dalam akal pikiran kita, otak kita gitu, memori. Tapi apakah semua yang kita tahu itu bisa menjadi ruh penggerak untuk kita mau melakukannya atau mengaplikasikan apa yang kita tahu? Belum tentu. Nah, makanya tidak semua hal yang kita tahu itu mampu menggerakkan tangan kaki kita untuk melakukannya. Kenapa? Karena pengetahuan itu butuh ruh, butuh kehidupan, butuh nyawa untuk bisa menjadi daya penggerak bagi tubuh kita. Gitu. Jadi kayak kita mindahin flash disk ke laptop, itu proses transferring data, transfer informasi, transfer pengetahuan, transfer ilmu, ya kan? Tapi apakah semua yang kita pindahkan ke laptop itu akan kita instalkan di laptop? Enggak toh? Ada proses penyaringan lagi, mana yang aku butuh. Orang kita pas masukin data aja kita pakai transfer, pakai nyaring gitu kan, mana yang aku butuh, mana yang nggak butuh. Ya sekiranya aku nggak butuh, ya udah nggak tak taruh di laptopku. Kan gitu. Nanti di waktu proses penginstalan kita juga pilih-pilih software mana yang mau kita install. Nah, artinya saat kita memasukkan data ke dari flash disk ke laptop, itu belum tentu semuanya diinstal di laptop. Bisa jadi dia hanya numpuk sebagai sampah. Gitu. Numpuk sebagai sampah. Nah, kalau file-file itu atau data itu tidak secara actually digunakan atau kita pakai, kita instalkan di laptop itu, ya kan fungsinya cuma ngebak-ngebaki memori gitu kan, lama-lama bikin laptopnya ngehang gitu kan. Jadi mulai sekarang kita bisa membedakan bahwa transferring ilmu itu beda dengan transferring ruh, sangat-sangat berbeda. Gak semua murid yang masuk kelas itu belajar, gak semua orang yang belajar itu paham, gak semua orang yang paham itu mau melakukan. Jadi itulah bedanya narasi dan refleksi kalau menurut aku ya. Tapi kenapa harus narasi dulu baru bisa kita berefleksi? Ya karena prosesnya adalah supaya, tanda kutip ya, supaya kita bisa menjalani aktivitas belajar, ya kita masuk kelas dulu kan gitu, tanda kutip ya, artinya bukan masuk kelas beneran. Untuk kita bisa paham sesuatu ya kita harus tahu dulu kan gitu. Itu adalah satu tahapan yang memang harus kita lalui. Orang bakal sulit untuk bisa langsung berefleksi atau terbiasa berefleksi ketika dia tidak melalui proses latihan untuk bernarasi gitu. Jadi internalisasi ilmu itu harus ada lebih dulu sebelum internalisasi ruh. Karena kita harus benar-benar ngunyah betul apa yang sedang kita masukkan ke mulut kita itu. Kita memaksimalkan fungsi lidah untuk kita ngerti mana nih yang harus dimuntahin, mana yang harus ditelan. Gitu. Jadi hal yang pengen tak tekankan di sini adalah
internalisasi ilmu dan internalisasi ruh itu dua hal yang sangat-sangat berbeda. Jadi banyak kalau kita melihat orang-orang yang ikut workshop ini, ikut seminar itu, ikut, maaf ya kalau pakai bahasa pembinaan ini, ikut pembinaan itu adalah prosesnya dalam koridor internalisasi ilmu, mindahin data, transfer informasi, transfer pengetahuan, belum proses installing gitu loh. Nah, installing itu yang bisa ngelakuin siapa ya? Cuman diri sendiri. Dia bisa langsung install di tempat atau dia installnya beberapa waktu berikutnya gitu. Bisa sehari kemudian, 2 hari, 3 hari, bahkan bisa bertahun-tahun baru ngeh gitu. Oh iya maksudnya ini begini. Oh iya dan seterusnya gitu. Jadi kenapa Tuhan nyuruh kita tafakur, tadabur, tadarus? Itu arahnya adalah tidak hanya untuk internalisasi ilmu, tapi internalisasi ruh gitu. Kalau kita lihat orang-orang yang kok ilmunya banyak di luar sana ya, setaraf profesor, setaraf orang-orang yang gak diragukan lagi lah kapasitasnya, kompetensi berpikirnya gitu, karena terlalu banyak ilmu yang sudah dia pelajari gitu, tapi menunjukkan perilaku yang berbeda atau tidak mewakili ilmu yang sudah dia peroleh gitu. Ya karena itu tadi, tahapannya di situ, jawabannya di situ. Tahapan internalisasi ilmu itu masih jauh untuk bisa ke internalisasi ruh gitu. Atau gak usah jauh-jauh deh, kita tahu sebuah ayat yang begitu familiar banget misalkan di kitab gitu, apa ya, wala taqfu ma laysa laka bihil ilmun illa sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Itu ayat yang udah familiar banget. Tapi pertanyaannya, tahu saja apakah bisa menjamin seseorang itu akan merealisasikan apa yang dia ketahui? Nggak bisa, nggak ada yang bisa jamin selama dia belum menginstal surat itu ke dalam dirinya. Paham ya, install tanda kutip. Sebelum dia menginstal ruhnya, ruh dari 1736 itu, ya itu hanya berdiam diri di memorinya aja gitu. Hanya mindahin data aja dari kitab suci ke otaknya, udah gitu. Kehafalannya aja gitu. Nah, terus yang lebih level di bawahnya lagi narasi itu adalah level menghafal. Itu level paling bawah. Makanya kenapa anak-anak yang dia menghafal, proses belajarnya menghafal itu akan mudah lupa, karena dia cuman menyimpan itu di mulutnya aja, dia nggak ngunyah, dia nggak nelen, gelondongan gitu, masih wujud utuh, hanya dipindah tempat saja, tadi di luar mulut sekarang di dalam mulut gitu. Dan mulut itu punya kapasitas yang terbatas, punya batas volume, batas kemampuan untuk menyimpan jumlah makanan. Ketika itu sudah penuh, ya dimuntahkan. Penuhnya pas kapan? Pas ujian. Makanya anak yang metode belajarnya menghafal, setelah ujian dia lupa apa yang kemarin dia sangat hafal gitu, kalaupun tersisa sedikit. Itu makanya sebenarnya cara menguji atau membuat satu ujian itu ujian benar-benar otentik ya, artinya benar-benar untuk menguji seseorang, kemampuan analisa berpikir seseorang itu dengan narasi.
narasi itu nggak bisa nyontek. Wong itu tentang kemampuan pribadi seseorang dalam memahami sesuatu kok. Kan nggak bisa nyontek. Tapi kalau hafalan itu bisa nyontek. Makanya kalau ujian yang benar-benar ujian open book aja. Ujian yang berani open book, tapi berani ngasih pertanyaan yang jawabannya tuh nggak ada di buku, yang jawabannya itu cuman ada atau cuman bisa dijawab sesuai dengan kemampuan kompetensi seseorang dalam membuat jawaban, itu patut diacungi jempol ya gitu. Makanya kalau metode ujian yang paling bagus itu tadi, narasi aja. Kamu mau nyontek apa kamu? Kan gak bisa nyontek gitu. Jadi ini menjawab satu hal, kenapa kita harus narasi. Karena yang kita mau tempuh adalah sampai pada level internalisasi ruh, bukan hanya internalisasi ilmu. Nah, untuk mengantarkan ke koridor itu, untuk bisa menginternalisasi ruh itu harus melewati yang namanya internalisasi ruh. Internalisasi ilmu. Internalisasi ilmu itu diperoleh dengan kita terlatih untuk bernarasi. Kita terlatih untuk mengunyah, dan kita bisa memilah dan memilih mana yang harus kita telan dan mana yang tidak gitu. Jadi kita nggak perlu heran lagi ketika ada orang-orang yang kamu udah tahu ini tapi kok kamu masih melanggar itu, kamu udah tahu yang benar yang salah yang mana tapi kok kamu masih begini. Ya berarti selama ini semua informasi itu hanya masuk ke dalam berangkas informasi dia aja, berangkas ilmu dia aja, masuk ke harddisknya aja, tapi belum diinstal ke dalam dirinya, ibaratnya belum diinstalkan ke laptopnya. Program itu belum diinstalkan, baru dimasukin ke harddisknya aja. Nah, kalau kita terbiasa hanya masukin data doang, itu justru hanya akan merusak laptop kita gitu. Menuhin data, menuhin file sampah. Makanya ada dua proses penyaringan ya, yaitu waktu kita mindahin data, otomatis kita saring mana yang kita suatu ketika kita akan butuh, mana yang enggak. Dan waktu penginstalan itu juga kita ada proses penyaringan juga, mana yang benar-benar aku butuh untuk saat ini dan mana yang mungkin masih untuk beberapa waktu ke depan gitu. Makanya kalau orang ikut workshop tentang kejujuran, tentang kemandirian, tentang keberanian, bukan berarti nanti terus pulang-pulang dari workshop itu atau pulang-pulang dari pelatihan itu dia langsung macling jadi orang yang jujur, jadi orang yang mandiri, jadi orang yang berani. Enggak. Itu hanya pantikan awal dan gak semua orang paham kalau itu dia sedang dipantik gitu. Itu hanya pantikan awal. Dan itu semua yang didapatkan dia di workshop itu, di seminar, di diklat atau pelatihan apapun itu prosesnya masih melalui fase internalisasi ilmu, internalisasi informasi, pengetahuan, belum ke arah internalisasi ruh. Nah, makanya kita itu nggak akan bisa ngubah orang lain. Yang bisa mengubah diri kita adalah diri kita sendiri. Karena internalisasi ruh itu subjeknya adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Kita memang butuh pantikan, tapi untuk nginstal ke diri kita sendiri ya cuman kita yang punya kuasa, kita yang punya kendali. Orang lain nggak bisa. Orang lain cuman sampai di gerbang itu aja, ngasih ilmu, ngasih pengetahuan, ngasih wawasan. Kalau kita nggak open untuk lebih masuk ke dalam lagi ke jiwa kita, ya ruh itu nggak akan masuk gitu. Dan nggak semua
tulisan, gak semua bahan belajar, gak semua bacaan, gak semua materi yang mungkin kita dengar itu adalah memiliki ruh atau nyawa. Gak semuanya gitu. Jadi kan ada kayak makanan lah ya, makanan kan gak semua itu berimbas pada tumbuh kembang kita, bermanfaat pada tumbuh kembang kita, kan gak semuanya. Ada yang justru merusak atau yang tidak kita butuhkan, ya banyak gitu. Belum lagi bicara tentang kualitas makanannya ya, ini makanan sehat atau makanan yang tidak sehat dan seterusnya. Jadi kalau dalam bacaan biasanya kita sering menamai itu bacaan-bacaan yang living book gitu, yang dia punya nilai dan gagasan yang hidup di dalamnya, ada nyawa, ada ruh di dalamnya. Kitab suci itu adalah living book yang pertama yang Tuhan berikan untuk manusia. Dia punya ruh, dia punya energi. Nah, pertanyaannya, tidak semua orang yang membaca living book itu bisa mendapatkan ruhnya. Kenapa? Kalau dia hanya sekedar menginternalisasikan ilmunya aja, menginternalisasikan informasinya aja. Oh, saya tahu 10-100 tuh bunyinya begini, saya tahu 17-36 tuh begini. Tapi ruhnya, nah itu masing-masing orang. Saya tahu Sumpah Pemuda itu begini, saya hafal Sumpah Pemuda teksnya gitu kan, ruhnya mbuh ngose. Pancasila, saya hafal Pancasila, tapi ruhnya ya mbuh ngose gitu. Jadi semuanya itu, proses itu adalah kita subjeknya, kita yang pegang kendali, kita yang pegang kuasa, bukan orang lain. Nggak ada yang bisa mengubah diri kita kecuali diri kita sendiri. Dan kenapa kita harus terbiasa untuk bernarasi? Supaya kita lebih mudah untuk sering-sering masuk ke dalam dunia refleksi tadi. Kita merefleksikan sesuatu dari proses tafakur. Kita mengambil satu makna, satu pelajaran dari suatu hal yang sifatnya esensi, yang bukan eksistensi ya, esensi, sesuatu yang tidak terlihat. Kita bisa mengambil sesuatu dari situ, itu namanya refleksi. Nah, refleksi itu hari ini udah jarang dilakukan oleh manusia. Rata-rata mereka hanya cukup dengan melihat apa yang tampak gitu, apa yang kelihatan. Apa yang gak kelihatan tuh udah gak begitu penting gitu. Karena mereka menganggap bahwa diri mereka, hidup mereka tuh all adalah materi. Ya sudah, sesuatu yang bersifat immateri itu enggak terlalu urgent untuk dilakukan, dipelajari dan didalami gitu. Nah, padahal kalau kita mau bisa mencapai level pemikiran Tuhan ya, kalau aku sih nganggapnya Tuhan itu adalah filosof terkeren gitu, terhebat, terembuh pokoknya. Ya, Tuhan itu filosof gitu lah. Orang-orang yang berpikir filosofis itu adalah orang-orang yang terlatih untuk berefleksi gitu. Pasti itu prosesnya adalah refleksi. Kenapa kok Tuhan itu seorang filosof? Ya kita bisa lihat buktinya bahwa kitab-kitabnya tuh 80%, 70% adalah bahasa-bahasa perumpamaan. Enggak di Alkitab, enggak di Al-Quran, ya semuanya begitu. Nah, artinya Tuhan itu ya seorang filosof gitu. Bukan seorang ya, setuhan. Setuhan. Bagi saya sih begitu. Barangkali ini bisa memberikan satu gambaran, satu pencerahan bagi kita semuanya, dan bisa menambah semangat untuk narasi ke depannya. Jadi narasi itu hanya cara untuk kita memfasilitasi
metode belajar kita supaya lebih efektif. Kenapa? Karena kalau hanya sekedar membaca itu cuman apa ya, belum tentu kita paham. Banyak yang cuma numpang lewat aja, kayak kita dengerin sesuatu ya, tapi masuk telinga kiri keluar telinga kanan. Sama kayak baca itu kayaknya delunyor ya, nggak ada yang nyangkut gitu. Nah, cara untuk membuat apa yang kita pelajari itu nyangkut, nah, lewat narasi. Nah, supaya lebih dalam lagi ngambil ruhnya lewat refleksi. Proses tafakur itu ada di dalam refleksi. Kalau kita sudah terbiasa berefleksi, maka kita bisa jadi seorang filsuf sejati gitu, filosof yang terlatih ya. Kalau bilang handal kayaknya terlalu dini gitu, terlatih. Nah, kalau kita udah bisa jadi orang-orang yang terlatih untuk berpikir filosofis, maka kita nggak akan begitu sulit untuk menyamai frekuensi berpikir kita dengan frekuensi berpikir Tuhan. Gitu, kita akan dengan mudah memahami bahasa-bahasa Tuhan. Kita akan dengan mudah mengerti dan mencerna apa sih kehendak Tuhan yang sebenarnya, apa sih mau Tuhan, apa sih semuanya, all about yang kita abdi selama ini itu punya gaya berpikir seperti apa, gaya bertindak, berkata. Bahasa-bahasa beliau itu filosofis banget gitu. Makanya kenapa setiap dari kita itu harus bisa berpikir filosof, punya kemampuan untuk berpikir filosofis, agar kita, tujuannya sih cuma satu ya kalau saya, agar kita tuh lebih dekat aja sama Tuhan gitu. Karena Tuhan itu gak suka banyak ngomong. Kalau kita dekat dengan beliau, kita akan bisa menyerap energi dari beliau dan apa ya, kita bisa menerjemahkan apa sih yang sebenarnya Tuhan mau dari hidup kita, dari pribadi seperti kita ini apa. Tujuan hidup yang sebenarnya jadi goal penting untuk kita tuh apa, sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, bahasa-bahasa seperti itu yang nanti akan mudah kita terjemahkan, kita pahami ketika kita sudah terlatih untuk berpikir filosofis. Dan prosesnya adalah dari narasi, refleksi, terus menerus dilatih, menajamkan insting kita, semua kemampuan di luar intelektualitas, di luar emosional dan spiritual tuh menurutku sih masih level apa ya, standar ya. Karena nggak semua orang yang spiritualnya bagus dia tuh dekat sama Tuhan. Nah, berpikir filosofis itu adalah cara untuk benar-benar bisa dekat sama Tuhan. Karena Tuhan itu tidak banyak ngomong, tidak suka berkata-kata yang terlalu ceriwis gitu kan. Ya, kalau kita nggak deketin beliau, ya kita nggak akan deket gitu. Ya, ini salah satu caranya seperti ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di narasi voice selanjutnya. Ya ampun, ngomongin bulat banget. Semoga kalian paham. Dadah, miss you all. Nah, ngomong damai sejahtera udah dipotong. Damai dan sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, apa mana ya, Namo Buddhaya. Apa mana? Assalamualaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.